Subscribe dong. Dan juga Reski. Oke, dan ini dia di Miramar kita yang kedua untuk game yang keempat. Pesawat sudah mengudara garis bagian pesawat saat ini. Mengambil dari daerah Monte Nuevo menuju ke arah Impala. Tidak terlalu berbeda jauh dengan pesawat tadi yang awal ya, garisnya. Ya bener sih, ini ibarat kebalikan dari map Sunhawk tadi. Iya. Jadi ini flat padnya ya lumayan fair lah ya. Hampir mencakup 50% kecuali kamu pengen turun kemana ke Kampo ya tadi ya, Iya, tanya Kampo. kan. Nah, kenapa Kampo gak ada yang ngisi ya? Kalau bisa kasih tahu Kampo itu nasibnya sama kayak Sarki. Iya, ya, betul. Iya, hampir betul. sama lah, cuman Kampo biasanya ada isinya memang. Ini kalau dengan garis pesawat dengan seperti ini Om Wawa, kalau ada tim yang turun mencari kendaraan terus gas ke Kampo, itu sampai Kamponya bulan Desember. Oh, lama ya. Lama sekali. Lama sekali. Itu bahkan bisa isi refill gasoline berapa kali ya dia tuh. Aduh. Tapi kita berharap juga dan juga Onyx yang tadinya sudah mendapatkan ya sebuah julukan preman Miramar, harusnya mereka harus tetap menjaga itu dan tim-tim yang lain juga jangan down, masih sangat bisa untuk kalian membalas karena sesuatu bisa terjadi, keadaan juga bisa merubah segalanya dan beberapa tim juga ayo amankan untuk bisa bermain lagi di masuk dalam top 16 agar bisa bermain di bonus. Yes, gimana mau mereka bukan preman Miramar ya. Kalau dilihat dari drop untuk Onyx sendiri, mereka dapetin 3 vehicle, mereka udah dapetin Pekado juga. Iya ya, betul-betul dan aman sekali. Ini mereka seperti BTR di Sunhawk ya. Yes, benar-benar. Seperti BTR di Sunhawk, bootcamp benar-benar wah dikuasai dan saat ini juga di daerah San Martin. Ini sebenarnya utility mereka, bahkan helm dan face mereka juga sudah merah dan saat ini mereka terus di lock. Kendaraan mereka juga bahkan sudah dihancurkan. Ini salah satunya mereka harus bertahan dulu sampai bisa pun termakan blue zone ataupun Morph sudah meninggalkan area mereka baru mereka bisa bergerak. Dan itu pun masih lari-lari kaki saja. Lari kaki, ya. Kan tidak mungkin lari pakai tangan ya. Iya, udah jelas ya. Tapi ya kita masih menantikan untuk next zone. Zona yang ketiga dan ada di area dari HDP. Dan juga San Martin. Wah. Jadi yang San Martin ini enak banget sih. Dapat high ground ya kan. Kalaupun ada yang pengen di graveyard, area dikit-dikit dari PKL ini bakal kelihatan sama dia. Itu GPX yang di tengah ya kalau nggak salah. Kayaknya GPX yang di bagian tengah dan benar-benar mereka bakal mengontrol semua titik karena sebentar lagi akan datang banyak tamu ke area mereka. Dan saat ini juga Voin masih bergerak tipis-tipis. Itu bukit yang dipantau oleh seorang Joybi itu masih diisi oleh Dewa United. Tapi terlihat ada beberapa rotasi dari bagian kanan juga Capital Nine. Terlihat langsung di spray down dari seorang Roses tapi belum berhasil menjatuhkan. Dewa United datang lagi dari bagian kiri. Oh my god. Mobilnya berasap. Meledakkah? Belum. Ya. Sebentar dari Dewa juga sudah mulai ambil kuda-kuda sih untuk memantapkan diri mereka ya. Masuk ke dalam San Martin dan memilih untuk bangunan dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi juga. Iya. Karena semakin tinggi posisi mereka semakin bagus nanti spot atau vision yang bisa mereka dapatkan. Iya betul sekali dan betul tadi saya katakan bahwa ini bagian tengah itu dari GPX benar-benar posisi mereka sangatlah enak dan saat ini Zota sudah melihat lagi bakal spray down ke arah bagian bawah berhasil peluru terakhir masuk ke satu player dari Sinan dan masih ada upaya revive tapi granat berikutnya akankah tapi sebelum granatnya dikirimkan Ditayong mendapatkan sebuah knock lagi dengan molotovnya. Sangat maksimal tepingan berikutnya lagi menyicil HP dari Capital Nine bakal sulit bakal chaos mereka sangat jauh sekali posisi dari anak-anak Capital Nine. Yes, itu dia satu buffer sebelah akhirnya kita saksikan juga masih terperangkap di balik broken wall sepertinya tapi ya Zota posisi dia juga lumayan mateng tapi terpantau oleh BTR sekarang dan ini mau gak mau sih close contact bakal terjadi juga babylah. Dari BTR mereka masih punya satu buah small slope ini bagus banget sih buat slope-nya bakal bisa dipakai sebagai tempat perlindungan tapi yang harus diperhatikan adalah kalau nanti ada satu pemain di belakang tiba-tiba nge-lotus nades itu hancur habis sih langsung karena lubangnya juga kecil diisi oleh 3 langsung otomatis karena getaran damage-nya juga besar sekali dan tentunya mereka terus aware juga ke bagian kiri kanan muka belakang melihat juga ada beberapa player yang berotasi dari bagian belakang tapi masih cukup jauh mereka yang pastinya sudah mendapatkan informasi di bagian depan mau tidak mau ketika circle memaksa mereka otomatis mereka akan melakukan retake atau rotasi ke lain arah lagi. Ya dari Bigetron S sendiri tampaknya Jesse tidak bermain digantikan oleh Ney tadi. Iya. Jadi ya sedikit informasi buat kalian semuanya. Dari smoke-nya sekarang BNW kali ini terpantau oleh Onyx yang sekali lagi mereka punya high ground untuk Onyx-nya. Nah itu dia dan ya seperti biasa
kita melihat Miki yang tadinya sudah mendapatkan MVP. Akankah dia kembali menunjukkan taringnya, benar-benar skillnya betul-betul 100% bagus atau tidak? Tapi saat ini Miki terus menerima banyak peluru yang masuk ke area badannya. Dan next circle-nya ke bagian mana? Wah. Yang dari San Martin harus bergerak dari bagian bawah. GPX cukup aman bersama Bigetron. Dan dari bagian kanan itu dari tulisan Graveyard harusnya mereka masih cukup ada leluasa ya untuk masuk ke bagian circle-nya. Ya, tapi Onyx ini bakal sama seperti di Miramar sebelumnya, mereka akan nyayur ya. Iya. Cukup banyak tim dari area selatan dan mereka sudah melakukan gatekeeping di bagian selatan sana. Dan ini dia dari Miki yang menjadi MVP di round kedua tadi. Sudah mulai melakukan penjagaan juga di bagian belakang di sisi bagian selatan. Iya, sudah mulai tercium ya bau-bau baku hantam yang cukup besar. Ini nanti next circle kelima lebih benar-benar itu baru panasnya terasa. Dan saat ini Miki terus memantau ke arah satu titik Benway. Tapi di sisi lain juga dari Claira. Spray down ke arah tim Simba. 2 player lolos dengan kendaraan mereka. Masuk ke satu buah kompon yang masih bisa diisi kosong. Dan saat ini juga akankah bakal langsung di-push. Tapi tidak terasa. Ternyata mereka harus terjatuh di dalam asap lagi. Ada sudah dipantau oleh anak-anak dari Simba juga. Nah, ini masih jauh perjalanan mereka 500 meter sebelum masuk ke next zone. Dan Pei harus turun ternyata. Dan akan melanjutkan perjalanan dengan kaki. Tapi 500 meter jarak tempuh yang sangat jauh. Waduh. Dan ini Blue Zone yang sakitnya bukan main-main lagi. Simba berada di tengah-tengah. Dibungkus 2 playernya dari bagian kanan. 2-nya di kanan. Antara Sasha juga. Dan Spider lakukan. Sambil terkena tembakan, sambil terkikis oleh Blue Zone juga. Ini bakal menjadi sebuah malapetaka untuk anak-anak Simba. Harus bertahan lagi, tidak ada upaya penyelamatan lagi sih dari Simba. Tapi Captain Line terkena nades dari Bebila tadi. Dan sementara ini siapapun yang menang, dua-duanya rugi. Iya. Karena juaranya pasti Blue Zone. Iya, ini bonyok fight habis-habisan sih. Benar-benar bonyok dan saat ini juga akankah mau tidak mau fight lah ya untuk bisa mendapatkan 1 atau 2 poin lagi. Dan ini dia Sasha memaksa untuk berotasi dengan mobil yang sudah sangat berasap. Ini beberapa persen lagi terkena beberapa peluru langsung lobby sih. Yes, ini tinggal pemain terakhir juga kan dari CXHL dan itu dia. Blue Zone sudah memakan begitu banyak korban dan Sasha harus menyelamatkan diri dia sendiri agar bisa menahan poin dia agar nggak dikasih ke tim yang lain. Yes, betul. Dan ini dia Murni. Satu player nice. Masih aman lah ya, tapi temannya masih berjuang. Dan mereka bergerak belum terlalu jauh juga, walaupun tadi mereka menerima banyak tekanan. Untungnya saja circle berikutnya masih belum menyusahkan mereka. Dengan berlari saja masih bisa mendapatkan bagian area circle. Dan saat ini Miki masih terus menyiksa anak-anak dari BNW. Niki kembali berlari. Spray down jiggle manja kembali lakukan. Belum berhasil untuk dijatuhkan lagi dan lagi. High ground advantage yang belum mendapatkan tambahan poin elimination untuk Onyx. Dan kita masih menantikan di bawah sana Murni masih tertahan, BNY juga masih tertahan. Dan kalau zona berikutnya masih ada di tangan dari Onyx, ini pasti bakal berbahaya untuk semua tim yang berada di bagian bawah karena mereka harus berlari menghindari Blue Zone. Di sisi lain juga GPX ada bertemu dengan Bigetron Ace. Sedang terjatuh satu player dari Bigetron Ace. Karena kita tahu juga tadi mereka cukup berdekatan yang dimana pasti GPX yang keluar dari kompon mereka ke area tim Bigetron saat tidak ya. Ternyata mungkin muncul saja kepala dan langsung di spray down. Dan naik ternyata masih berhasil diselamatkan dengan kembali full memakai first aid-nya. Dan di bagian kiri mereka juga sebentar lagi akan masuk beberapa tim dari bagian kanan. Yaitu Void dan juga Unfaida. Alright. Smoke-nya pecah berapa di sana. Dan dengan adanya smoke tersebut akan menandai juga lokasi ya dari lawannya. Dan ini memudahkan sebenarnya untuk BTR. Kalau mereka ingin maju, mereka bisa maju sekarang. Yes, betul. Tapi juga mereka harus terus memainkan banyak utility karena mereka bisa terbackstep. Posisi vision dari GPX sangat terlihat jelas ke area mereka. Dan itu kalau mereka bermain Lotus Hightos juga cukup enak sih. Dan ya mungkin mereka punya pemikiran tersendiri untuk menghemat lagi, untuk memakai di lain tempat. Dan ini dia kembali Tanara yang terlebih dahulu menyiksa ke arah anak-anak dari Void. Dan bisa keluar seharusnya dan di bagian belakang sana nice shot dari Lavin knock satu pemain dari Void. Dan mereka sebenarnya sedang tersandwich, mereka agak sulit untuk melakukan end, tapi kalau memang mereka bisa kenapa enggak gitu loh. 1 poin tambahan, 1 elimination akan sangat bermanfaat.
Wah, dan itu dia sudah mulai pecah fight di mana-mana. Ternyata Bigetron bertemu lagi di bagian pinggiran circle dengan salah satu tim. Dan terus kembali spray down lakukan Larvain. Menjatuhkan lagi kedua kalinya satu player dari Void. Menyisakan satu player yang masih bertahan sudah termakan oleh Blue Zone. Akankah dia masih sangat kuat dengan mempunyai banyak first aid atau tidak? Karena kita tahu meta healing di Miramar itu jarang sekali. Yes, jarang sih. Karena jauh ya. Iya, jauh. Kalaupun mau nge-heal biasanya dari bandage-nya, first aid-nya ini minimalis banget lah ya. Smoke sudah pecah juga. Dari Aditama masih akan menantikan kehadiran dari BTR sendiri. Sementara di bagian belakang BTR kedatangan satu buah tamu juga dari Anfaeda yang berhasil untuk touchdown ke satu buah small hub. Iya, betul sekali. Dan kita tahu bahwa ini BTR sangat-sangat kesulitan sekali. Yang pastinya juga Nai jangan terlalu banyak overpick lagi. Karena dia sudah terknock bahkan 2-3. Jadi dia sangat cepat knock dan sangat bocor HP-nya. Jadi setidaknya dia lebih memastikan untuk mencari poin yang lebih pasti saja. Alright, 10 tim. Ya. Sejauh kita melihat ini cukup banyak tim yang masuk ke dalam zona yang kelima. Tapi small hub-nya sudah dikunci oleh Bebila. Sedikit ujung helm, pucuk helmnya terpantau juga. Itu nggak bakal bisa kemana-mana, sudah akan di-lock. Kecuali memang Bebilanya dipaksa untuk keluar dari zona lock dia sendiri. Tapi ini banyak banget sih. Banyak banget tim yang berada di dalam. Dan low toss dilakukan oleh Vanilla tadi. Dan kena ke arah dari Devil Dust. Wah, Devidas menerima damage tambahan lagi. Tapi saat ini Bigetron di bagian belakang tidak mungkin mereka terbackstep lagi. Kecuali GPX benar-benar mau memilih jalur rotasi ke bagian kanan. Dan saat ini masih ada Simba ternyata yang mengganggu pergerakan dari GPX. Di mana GPX sedang memikirkan bagaimana mereka keluar dari bagian sebuah cekungan kecil. Tapi di backstep lagi oleh satu player. Asia sedang terjatuh lagi tapi masih ada upaya, masih bisa kembali selamatkan secepat mungkin. Miki di bagian atas sana dapetin satu knock juga. Oh my God. Ini terjadi perang secara simultan ya di beberapa posisi juga. Belum ada yang bisa masuk ke dalam zona berikutnya untuk bagian dari utara kita kali ini. Dan dari BTR. Push. Wah, BTR memilih rotasi ke bagian tim GPX, tapi itu dia ternyata mereka fokus ke satu player dari tim Simba. GPX melihat dan langsung join lagi menjatuhkan seorang Devil Dust. 2 player tersisa. Ternyata Bebila sudah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan GPX yang awalnya kesulitan 2 tumbang berhasil bertahan kembali dengan full squad mereka. Wow, GPX juga akan masuk melewati bagian utara kita kali ini. Sementara kalau kita lihat memang GPX mereka ada di bagian atas, tapi mereka harus berhadapan. Gesekannya ini ada 3 tim. Iya. Jadi totalnya ada 4 di bagian utara dan ini bakal berat sebenarnya perjalanan untuk GPX. Onik, Om Wawa lihat. Onik, nyaman sekali. Keluar dari bagian area tebing. Bahkan mereka masih mendapatkan atau visi mereka masih cukup tinggi untuk melihat ke arah anak-anak dari Aditama. Dan masih asik juga di bagian bawah tebing. Masih terus terjadi duel antara Dewa United bersama Grims. Real mencoba memainkan utility, kembali kirimkan. Tapi satu player kembali disiksa. Tapi awas harus membutuhkan backup dari seorang Alita. Memulangkan walaupun HP-nya sudah sangat low. Menjaga barang dengan cukup rapi. Gempi kembali dinyayur dari Nai. Membalas dendam. Menyiksa 2 player dari GPX, bahkan menyisakan 2 player saja masih bertahan, kembali menyaring lagi satu player bertahan di area kendaraan, satu player bertahan di bagian atas. Last woman standing. Alright, tinggal pemain terakhir dari GPX dan itu dia langsung terlihat oleh Mute. Sedikit spray tapi belum ada yang connect dan 4 peluru terakhir dari UMP menutup bagi BTR kemenangan untuk mereka. Tapi Onyx masih ada dengan 4 pemain mereka. Betul. 6 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx dan bahkan mereka masih pegang high ground. Betul Om Wawa, mereka masih sangat kuat. Preman betul-betul menunjukkan bahwa kitalah paling nakal di Miramar. Mereka terus menjaga julukan itu dan terus memantau. Bahkan Aditama sebentar lagi bisa menjadi makanan mereka. Aditama cuma bisa bermodalkan bermain tercover oleh asap saja. Dan Real juga memantau ke bagian kiri. Ada Bonafide yang bertahan di satu buah pos kecil. Yes, dan ini dia Onyx yang ketampil dengan full squad ya. Iya. Belum ada yang tumbang. Mungkin sudah ada yang tumbang, sudah ada yang di revive juga, tapi mereka masih lengkap sekarang dan terkunci pemain dari Aditama. Dari sisi yang berbeda juga ada Real dari Dewa United. Zonanya sudah sangat-sangat kecil sekali. Next zone pastinya akan menentukan nasib beberapa tim yang akan bertahan. Wah, betul sekali Om Wawa. Dan saat ini kita melihat Tony Montana tidak bisa berbuat banyak lagi bergerak dan langsung di-lock, disambut. Dan itu dia, difinishkan dari seorang Real dengan tepingan mininya.
Di end langsung dengan seorang Syabu. 3 player saja tapi sangat kuat juga. Dewa akankah kembali comeback dengan tadi mereka akan kembali berhadapan lagi satu player kosong mereka akan lakukan jika manja dari bagian bukit. Tapi Real harus terjatuh menunggu backup datang lagi berikutnya. Masih ada Aleta dari bagian bawah dan masih ada kesempatan dari satu player Bonafide melakukan healing secepat mungkin dan berhasil disambut lagi. Jatuh tapi backup dari Aleta begitu cepat dan kembali menangkan oleh Dewa United. Woo! Wow, tipis sih. Tapi Onyx kembali bisa nge-revive tadi. Ya. 4 pemain mereka sejauh kita melihat ini masih kuat banget. Kalau yang satu GPX-nya bisa kita abaikan kali ya? Atau masih masuk? Oh oke. Dia masih masuk dalam zone. Bukan GPX dengan BTR. Ada di bagian atas sana ada 2. Dan ini Onyx. Wow, men. 4 pemain masih ada. Dan bahkan mereka pegang posisi yang golden spot lah. Ya, kita bilang sekarang. Ini pas banget di atas sana. Meskipun memang mereka harus berjalan sekarang. Tapi dengan keadaan mereka 4 pemain ini cukup mudah untuk mereka untuk bisa melakukan crossing ke sana. Betul, dan mereka masih bisa membagi vision ke semua titik, fokus ke berbagai titik. Dan saat ini ternyata Muta tertangkap. Sudah menyisakan Nai yang harus bertahan untuk Bigetron Ace. Masuk dalam top 4, tapi saat ini juga Cecil. Jangan terlalu berdiri banyak, jangan terlalu over PD. Karena ada beberapa player dari Dewa United juga yang terus memantau. Dan murni, nampaknya mereka menyimak fight yang ada. Alright, 4 tim terakhir kita sekarang. Nai masih ada untuk BTR, tapi dengan pemain terakhir. Asa terakhir BTR dan lihat itu murni. Terculik satu pemain mereka oleh Real. Juga sementara Onyx sudah mulai turun gunung sekarang. Dari bagian high ground turun dan langsung ditangkap oleh Syabu. Oh, 2 tim sedang terknock out. Tapi Dewa United nampaknya keempat tim ini masih menguasai area pinggiran circle. Tapi lebih berbahaya dari tim Murni terlebih dahulu. Cecil belum menyadari ada player di bagian kanannya. Dan satu player berhasil di end. Jui juga didapatkan dari seorang Syabu. Saat ini Nai juga belum terlalu berbuat banyak. Masih melakukan proning. Dan Syabu hampir saja ke beta. Melihat terlebih dahulu fokus ke arah Bigetron Ace. Dipaksa satu player shot play sendirian. Dan berhasil ratakan juga. Sudah Bigetron Ace di posisi ketiga. 2 tim tersisa. Dewa United melawan Onyx. Wow, ini kalau sampai ada WWCD lagi buat Onyx ini luar biasa sih. Elimination mereka sudah 9 sekarang. Secara posisi sebenarnya bisa dipegang. Tapi terlalu jauh dari Cecil dan harus dipunish dengan cukup mudah oleh Real. 3 melawan 3. Aleta juga harus kembali tertangkap. Masih diungguli player. 1 player tersisa saja. Syabu tidak kuat dari kiri dan kanan. Banyak yang datang. Dan Dapat mereka bersih-bersih tadi untuk semua tim yang lagi rotasi dari selatan menuju ke posisi mereka. Iya. Dan mereka berotasi juga keluar dari PKR tidak terlalu jauh, Mawa. Iya. Cuma naik saja ke bagian atas dan terlebih dahulu juga dapat waktu yang tepat juga, mendapatkan area tebing-tebing juga. Mereka sempat ngesoning beberapa tim juga, dapat poin juga, bertahan lagi membiarkan bonyok-bonyokan di area bibir circle. Tadi banyak yang masuk dari area San Martin juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.